Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi pengolahan tembakau. Bagi sebagian dari Anda yang mengambil mata kuliah ini, pada mata kuliah ini akan dijelaskan mengenai bagaimana tanaman tembakau itu diolah ya, mulai dari pemanenan sampai nanti ke produk turunannya. Ya, tanaman tembakau itu kurang lebih seperti yang ada di gambar ini ya. Yang diambil itu terutama paling utama adalah daunnya. Yang paling umum kan tentu itu menjadi bahan untuk membuat sigaret, baik itu rokok putih maupun cerutu. Walaupun sebenarnya masih banyak produk-produk lain yang bisa didapatkan dari teknik pengolahan tembakau ini. Tembakau itu punya nama latin, ada dua yang utama, yaitu Nicotiana tobacum dan Nicotiana rustica. Nicotiana tobacum ini yang gambar atas ini ya. Jadi daunnya itu cenderung memanjang dan tanamannya tinggi. Sementara Nicotiana rustica itu tanamannya pendek dan daunnya melebar. Yang paling umum ada di masyarakat itu adalah Nicotiana tobacum. Nah, jadi pertama kali tembakau atau tobacco ini discover ya atau ditemukan itu oleh American Indians ya, suku Indians yang ada di Amerika. Nah, lalu mulai menurut sejarah ya bahwa kemudian Christopher Columbus itu menduduki Amerika, itu dia mulai menggunakan tembakau ya. Bukan dia. Jadi dia mendiscover ya bahwa orang-orang American Indian itu menggunakan tembakau itu dibakar dan dihisap di dalam pipa. Lalu Christopher Columbus membawa tembakau ini ke Eropa ya, dan mulai diteliti ya kandungan-kandungan medis yang ada pada tembakau. Hingga mulai menyebar ke Prancis, ke Spanyol ya. Di tahun 1600 ini Spanyol mulai memproduksi hand roll cigarette, jadi rokok tangan ya. Hingga pada tahun 1960 itu mulai digembar-gemborkan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Mulai diatur tentang kandungan tar dan nikotinnya. Dan mulai ada terkait tentang cukai dan juga pembayaran-pembayaran yang lain. Nah, tembakau itu dia termasuk ke dalam bahan penyegar ya atau stimulan ya. Nah, dia mengandung zat tertentu yang utama itu adalah nikotin ya, yang memiliki daya perangsang sebagai stimulan atau depresan. Nah, dia dapat digolongkan sebagai zat stimulan ya, kelompok alkaloid maupun zat esteris, essential oil untuk membentuk aroma. Jadi tembakau ini dapat dilihat dari sisi aromanya maupun dari sisi stimulannya terhadap tubuh. Ya, jadi bukan hanya sekedar dia sebagai tanaman ya, tapi ada khasiat ya baik dari segi stimulan maupun dari segi aromanya. Stimulan itu ya sebenarnya itu ada dua jenis. Ada stimulan yang menyebabkan ketagihan atau habitualis. Dan ada stimulan yang menyebabkan kecanduan atau adiksi. Nah, tembakau itu masuk ke dalam kelompok habitualis. Nah, jadi habitualis itu ketika bahan tersebut ditinggalkan ya, maka tubuh manusia itu akan segera beradaptasi dan tidak akan memberikan efek yang terlalu ekstrim. Ya. Contohnya misalnya ketagihan kopi, teh, coklat ya atau tembakau. Itu kan bisa
dihentikan tanpa harus menyebabkan tubuh mengalami suatu gejala yang ekstrim ya, baik psikis maupun secara fisik. Beda dengan kecanduan ya, seperti misalnya morfin, marijuana, atau bahan terlarang lainnya. Ini dia menyebabkan kerusakan tubuh ketika ditinggalkan secara mendadak. Nah, ini biasanya orang sakau ya. Kalau dia tiba-tiba ditinggalkan, itu tubuhnya itu seakan-akan menolak. Nah, jadi harap dibedakan bahwa tembakau itu memang bisa menyebabkan yang namanya bukan kecanduan namanya ya, tapi lebih kepada ketagihan atau habitualis, bukan adiksi. Nah, dimana sebenarnya kan kalau misalnya tembakau ini dimasukkan ke dalam bahan penyegar ya, maka dia fungsinya tuh bukan hanya sekedar sebagai rokok, tapi bisa sebagai farmasi, kosmetik, pangan, gula-gulaan, ya, ramuan minuman dan sebagainya. Jadi rokok itu sebenarnya hanya sepersekian ya, hanya satu bagian kecil dari fungsi tembakau pada umumnya. Ya, ini yang harus Anda berikan penjelasan. Nah, tembakau dunia ya, itu produksinya paling banyak itu ada di China. Ya, hampir 3 juta ton. Ya, ini berbanding lurus ya dengan jumlah penduduk dan juga lahannya. Nah, sementara di Indonesia sendiri ya dari produksi tembakau itu PR ya atau perkebunan rakyat ya, PR itu hampir 99,5%. Sementara perkebunan besar negeri dan perkebunan besar swasta itu kecil sekali. Ini di sisi perkebunannya ya, walaupun secara produksi rokoknya itu memang swasta sangat memegang sekali, besar sekali. Tapi sumber bahan baku mereka itu banyak sekali dari perkebunan rakyat. Di mana ini sebenarnya pangsa pasar yang bisa dibilang gampang-gampang sulit gitu ya. Bahwa sebenarnya produsen rokok itu mereka berarti kebanyakan membeli dari perkebunan rakyat yang kalau memang secara benar itu artinya ada sistem kemitraan di mana harga itu dapat bersaing. Tapi yang kenyataannya tidak, gitu kan? Mereka kebanyakan membelinya itu ke pengepul, di mana pengepul itu ya harganya ya suka-suka dia. Artinya bahwa margin terbesar dari suatu ke rantai pasok suatu tembakau itu memang dipegang oleh pihak produsen rokok. Apalagi misalnya ada cukai rokok, itu kan dibebankan di pabrik rokok ya. Karena memang tembakau itu tidak ada cukainya, tapi rokok itu ada cukainya. Apalagi di kelas-kelas petani rakyat, ya ini perkebunan rakyat, ini memang bahwa uang yang cepat itu, perputaran uang yang cepat itu lebih menjadi diinginkan. Ya, jadi yang penting produk mereka terjual masih fresh ya, tidak ada biaya simpan segala macam, itu sudah lumayan bagi mereka. Jadi di satu sisi ini sebenarnya adalah suatu potensi ya, bahwa perkebunan rakyat artinya bahwa tembakau ini fungsi infiltrasi teknologi di dalamnya ini masih cukup terbuka lebar ya, karena masih banyak optimasi yang bisa dilakukan. Tapi di sisi lain juga kesejahteraan ini ditekan sekali di sini gitu kan, karena levelnya masih level perkebunan rakyat yang kualitasnya rendah. Nah, 3 provinsi terbesar untuk produsen tembakau itu pertama paling besar di Jawa Timur 107.000 hektar ya dengan produksi 100.000 ton, lalu di Jawa Tengah dan di Nusa Tenggara Barat. Ya, 3 provinsi inilah yang paling banyak ya untuk produsen tembakau. Akan saya lanjutkan. Sekian untuk pengantarnya. Ini saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu tentang tanaman tembakaunya sendiri. Ya, tanaman tembakau ya itu yang paling utama itu adalah daunnya ya, leaves-nya. Ada yang memanjang, ada yang melebar, ada yang berbentuk kecil seperti ini. Begitupun juga dengan bentuk kuntum, ya, bagian batang dan segala macamnya. Saya tidak akan terlalu detail di bagian ini ya.
Ya ini yang kemarin ya, bahwa yang tadi bahwa sejarah tembakau ya. Kita ingat bahwa nama tembakau tadi kan Nicotiana tobacum dan juga Nicotiana rustica. Nah, jadi setelah tembakau itu kapan ya tembakau itu bisa dipanen ya? Pemetikan tembakau itu kira-kira 2 bulan ya. 2 sampai 3 bulan. Dari penanaman ya 2 sampai 3 bulan penanaman atau setelah penebaran benih atau biji. Bunga tembakau itu telah muncul ya. Dan mulai daunnya itu sudah mulai muncul bintil ya atau bintik keputihan dan mulai berbelang warnanya. Daun di tanaman tembakau itu sebenarnya dibagi menjadi 4 area. Mulai dari paling bawah yaitu daun koseran ya. Ini adalah daun yang melekat atau menempel dengan tanah. Lalu di atasnya daun kaki, daun tengah ya, dan daun pucuk. Masing-masing ini punya fungsi yang berbeda-beda pada penggunaannya ya. Mirip seperti teh gitu ya. Rata-rata ketika dia siap tanam ya, itu daunnya tuh antara 26 sampai 32 helai ya, pada satu pokok tanaman ya. Ada daun tanah ya atau koseran tadi, daun kaki pertama, ada daun kaki atas. Pembagiannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang paling banyak itu sebarannya itu adalah di daun kaki atas sampai ke tengah. Nah, ini yang utama dipetik untuk menjadi bahan baku selanjutnya. Nah, letak dan jumlah daun ini nanti mempengaruhi sifat fisik dan kimia daun serta rasa dan aroma yang dihasilkan ya. Nah, jadi kalau Anda lihat misalnya ada rokok atau cerutu itu dari kualitas tanamannya dan juga dari kualitas daunnya. Mungkin kalau rokok atau cerutu yang murah yaitu dari daun-daun yang jelek kualitasnya. Akibat dari perbedaan letak daun ini ya akibatnya panjangnya secara fisik ya, panjang, lebar, teksturnya, kenyalnya, padatnya itu kan beda-beda. Karena sifat fisik ini nanti akan menentukan kira-kira, apalagi kalau pada pembuatan cerutu ya. Cerutu itu kan bahwa pembungkusnya itu kan daun juga. Sehingga dia butuh daun dengan panjang, lebar yang sesuai. Itu lebih pengaruh ke situ. Tapi kan kalau di rokok putih ya, rokok sigaret, rokok putih, itu kan karena pembungkusnya kertas ya sehingga dia tidak terlalu penting. Karena kan nanti itu juga dirajang. Nah, sifat-sifat daun tembakau ya secara kuantitatif ya. Pertama itu ada REM, Rate Equilibrium Moisture. Nah, kadar air setimbang ya pada lembaran daun. Nah, ini artinya bukan ini kadar air terikat ya. Artinya setelah nanti dia dikeringkan, kadar air yang tersisa itu berapa? Kadar air yang benar-benar ada di daunnya. Bukan akibat dari pengembunan, bukan akibat dari adanya air hujan dan sebagainya. Nah, untuk kadar air itu ada REM, ada SEM. Ya, SEM itu yang di tulang daun, REM itu yang di lembaran daunnya. Lalu ada shatter index. Ini derajat kerapuhan tembakau kroso ya. Artinya tembakau yang sudah kering itu tingkat kerapuhannya berapa. Ada berat persatuan luas, miligram per sentimeter persegi ya. Ini beratnya per sentimeter persegi berapa. Lalu ada feeling value, elastisitas. Nah, elastisitas ini kan sifat tembakaunya setelah dirajang. Nah, jika ditekan dia akan mengembang kembali. Nah, ini kan artinya bahwa elastisitas itu kan ditentukan oleh kadar airnya. Nah, apabila elastisitasnya rendah, artinya kan tembakaunya terlalu kering, sehingga nanti dia cepat terbakarnya lebih cepat daripada aromanya keluar. Nah, ini umumnya ya sifat fisiknya berdasarkan jenis daunnya. Nah, kita lihat ya REM ya dari kadar air dan SEM-nya kita lihat bahwa di bagian bawah itu kadar airnya paling rendah ya.
terutama rem ya. Rem itu di kadar untuk daun ya, di daun tengah ke atas itu kadar airnya cukup tinggi. Makanya ini yang diambil ya. Karena ini nanti terkait juga dengan nilai elastisitas ya. Stem ya, batang itu di tengah paling banyak ya. Karena memang dia paling banyak cabang itu di tengah. Nah, filling value ya. Filling value itu di bawah itu tinggi. Nah, artinya bahwa kemampuan mengisinya, artinya volumetriknya itu paling besar di bawah. Shutter index paling bawah itu juga paling tinggi. Nah, berat per luasnya itu sebenarnya di atas paling tinggi beratnya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari segi kekuatan ya, kekuatan itu paling kuat itu sebenarnya di sisi bawah. Ya. Dia paling kuat di sisi bawah karena dia paling banyak menerima unsur hara pada tanaman. Ini kekuatan ya, paling bagus di bawah. Tapi dari segi nilai kadar air, lalu berat dan segala macam itu memang tengah ke atas. Ya dari segi tebal daun ya, kita lihat di sini bahwa di pucuk itu daunnya tebal karena masih muda ya, dan dia cenderung kecil. Sementara di koseran dia tipis, di bawah itu tipis, tebal daunnya tipis, sehingga berat per satuan luasnya itu kecil. Ya, makin ke atas dia semakin tebal daunnya. Dan di koseran itu cenderung membulat, makin lama dia akan makin melonjong. Nah, untuk tembakau di Indonesia itu sebenarnya ada dua jenis ya, tembakau Indonesia. Ada tembakau musim kemarau atau forous, dan ada tembakau musim penghujan atau naus. Nah, ini peruntukannya berbeda. Tembakau musim penghujan artinya tembakau yang paling bagus kualitasnya itu banyak digunakan sebagai bahan cerutu dan sigar ya. Sementara tembakau kemarau itu yang kualitasnya di bawah itu kebanyakan untuk rokok putih dan rokok kretek ya. Jadi di Indonesia kurang lebih segregasinya atau pembagiannya seperti ini. Secara umum syarat atau tumbuhan tembakau ya itu dia berada pada curah hujan 1.500 sampai 3.500 mm per tahun, lumayan tinggi curah hujannya. Tanahnya itu tergantung varietas, pH cukup rendah 5 sampai 6, ketinggian 0 sampai 900, suhu normal ya, suhu normal Indonesia, dan dia di tempat terbuka. Ya, jadi ciri khas tembakau ini kan dia area yang curah hujan lumayan tinggi, suhu dingin ya, suhu dingin bisa, dan ketinggian yang cukup tinggi tidak masalah. Nah, kita ambil contoh dari produk yang paling umum yaitu adalah suatu cerutu ya dari tembakau itu sendiri. Itu terdiri dari 3 bagian ya. Bagian inti ya yaitu ligero. Ya, lapisan terdalam ini yang mengatur rasa itu adalah ligero. Ligero itu kebanyakan diambil dari pucuk di atas. Itu ligero karena dia yang paling tebal daunnya sehingga rasa dan juga elastisitas dan juga segala macamnya itu rendah sehingga cukup bagus untuk jadi bahan isian. Sementara pelapis tengahnya, pelapis ligero itu adalah seko. Ya, ini diambil bagian tengah. Sementara pelapis luarnya ya itu adalah volado ya, atau disebut volado itu adalah daun bawah yang lebar dan tipis. Ya. Jadi semakin tebal itu rasanya akan semakin kuat aromanya, tapi kan di bagian luar ini hanya pembungkus saja. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi ada bagian filler ya yang cenderung tipis, yang tebal dan dirajang. Lalu ada binder, ini untuk membungkus fillernya, dan bagian luarnya itu namanya wrapper. Jadi ada 3 bagian utama ya pada suatu cerutu ya. Semuanya menggunakan tembakau ya. Jadi mulai dari filler, isiannya, lalu pembungkus isian, dan juga pembungkus luarnya ya. Namanya filler, binder, dan wrapper. Nah, tembakau cerutu ya, itu umumnya dia menggunakan tembakau deli,
Forged London, dan tembakau besuki kalau di Indonesia. Untuk kelas sigaret, dia tembakau Virginia, kalau tembakau rakyat, tembakau Wonosobo kelasnya. Nah, tembakau cerutu ya, itu tadi ya, ada menggunakan tembakau itu sebagai wrapper, binder, dan juga filler. Nah, untuk wrapper sendiri ya, untuk sebagai pembungkus luar, dia yang pasti itu tidak mudah robek, elastis, dan dia tipis. Dan bentuknya itu melebar, warnanya itu rata dan bersih ya, artinya seluruh daun tuh tidak ada bintik-bintik atau tidak ada warna yang cenderung pucat. Nah, dia harus punya daya bakar yang baik. Nah, rasa dan aromanya itu netral. Kalau bisa tidak ada aroma ya, karena dia cenderung fungsinya hanya untuk membungkus. Nah, sementara tembakau pembalutnya di dalamnya ya, binder ini dia elastis, ya tipis sampai agak tebal tidak masalah. Warna rata sampai keadaannya agak kotor sedikit tidak masalah. Daya pijar tetap harus baik ya. Nah, ini ada aroma ringan masih boleh ya, karena dia semakin ke dalam. Tapi tidak sekuat yang paling dalam. Nah, kalau filler sendiri kan itu ada isinya, tergantung ini artinya tembakau inti ya, bahwa yang paling baik itu rasanya itu bisa ringan sampai berat dan daya bakarnya itu baik. Ya. Artinya ditentukan oleh tingkat kemasakan, warna, ya, dan juga daya bakar. Nah, ini. Kalau yang rasanya tajam atau pedas itu malah cenderung tidak baik ya. Kelasnya sedang saja. Jadi setiap lapisan dari cerutu itu punya spesifikasinya sendiri-sendiri. Baik, sekian untuk kuliah tembakau kali ini. Nanti akan saya lanjutkan untuk metode selanjutnya pada pengolahan tembakau. Selamat belajar dan